Kamu marah sama aku ya, Dok? Karena Kamu masih gak percaya sama aku? Waktu aku ke apartemen dokter, aku anterin dompet. Di situ aku ngeliat ada surat. Surat tes DNA. Itu tes DNA dokter sama Pak Heru kan? Kalau boleh tahu itu hasil tes DNA siapa? Ini punya pasien aku. Aku gak enak aja kalau sampai ada orang yang lihat. Kenapa diam? Itu tes DNA dokter sama Pak Heru kan? Bukan, Yasmin, itu hasil tes DNA pasien aku. Kalau memang itu punya pasien dokter, kasih aku lihat. Aku mau lihat tes DNA itu punya siapa. Tapi itu data pasien, Yasmin. Aku gak bisa nunjukin sembarangan. Berarti kalau misalkan dokter tidak mau kasih lihat hasilnya, berarti dokter bohong sama aku. Oke, fine. Kalau kamu mau lihat, silakan. Tapi hasil tes DNA itu ada di apartemen aku. Kalau kamu mau lihat, kita ke apartemen sekarang. Silakan. Gimana tes DNA-nya? Senang Khalid ini pasien dokter. Ya, dia pasien aku. Sekarang kamu percayakan sama aku. Heru itu bukan ayah kandung aku. Syukur kamu percaya. Aku nggak bisa lihat kamu semarah itu sama aku. Aku benar-benar panik, Yasmin. Maaf ya dokter, cuma tadi aku udah bingung. Aku udah takut duluan. Sampai akhirnya aku marah-marah sama dokter. Aku minta maaf kalau aku udah nuduh kamu kayak gitu ya. Aku tahu kamu sudah baik banget sama aku, Dok. Kamu udah bantu ibu. Kamu udah ngerawat ibu aku. Kamu udah bantu ibu aku supaya gimana caranya supaya ibu sembuh. Bahkan kamu juga bantuin aku untuk ngurus dan cari tahu tentang masalah Heru. Aku minta maaf. Udah, Yasmin, kamu gak usah minta maaf.
Aku ngerti perasaan kamu. Dan wajar kalau kamu curiga sama aku. Karena dari awal aku gak pernah ngasih tau kamu gimana caranya aku bisa nemuin rumahnya Heru di Sukabumi. Hei, kamu jangan rasa bersalah ya. Kamu gak bersalah. Aku yang salah. Kamu gak salah apa-apa, Dok. Aku yang salah karena aku udah nuduh kamu. Aku yakin kamu gak sejahat itu sama aku, Dok. Kau memang orang yang baik. Ya udah, kamu jangan nangis ya. Andai kamu tahu Yasmin, rasa bersalahku justru jauh lebih besar. Karena semua orang yang kamu bilang tadi emang kenyataan. Tapi ngeliat kamu marah, rasanya dunia aku mulai hancur. Aku gak sanggup ngeliat kamu kecewa. Kamu marah sama aku ya, Dok? Karena aku nuduh kamu. Aku gak bisa marah sama kamu, Yasmin. Kamu gak ada salah apa-apa kok. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku gak lagi marah sama kamu. Setelah aku pikir-pikir apa yang dokter bilang benar juga. Kalau dokter gak ngaku sebagai anaknya Heru, mungkin dokter juga gak akan diizinin sama warga untuk cari tahu dan menyelidiki tentang Heru. Ya, lain kali kalau ada masalah apa, aku harap sih bisa dibicarakan dulu. Jangan langsung marah-marah kayak tadi. Aku gak bisa lihat kamu marah. Tapi aku benar-benar gak nyangka. Hari ini aku dapat banyak informasi tentang Heru. Dokter percaya nggak sama Pak Arif? Menurut aku, apa yang diomongin sama Pak Arif itu kenyataannya. Dari obrolan Pak Arif hari ini, kita dapat 2 petunjuk. Yang pertama, Pak Heru itu bekerja untuk orang yang berkuasa. Yang kedua, Pak Heru bersembunyi di kampung itu setelah mengeksekusi korbannya. Mengeksekusi ayahku maksudnya? Yasmin, kamu yang sabar ya. Sekarang aku curiga, yang ngincar kamu kemungkinan bosnya Heru. Aku yakin mereka juga pasti sadar kalau tugas mereka selama ini belum selesai. Aku juga mikirnya kayak gitu sih, Dok. Kamu harus tahu, itu kenapa aku minta Dirga untuk ngawasin kamu.
Aku nggak mau sampai sesuatu terjadi sama kamu waktu aku nggak ada di dekat kamu. Ternyata selama ini dokter ngelakuin semua itu demi aku. Demi menjaga keselamatanku.